Alhamdulillah hari ini Pak Bagus sudah menghadiri persidangan pada pagi hari ini dengan agenda pembacaan ikrar talak. Ikrar talak ini artinya proses permohonan perceraian yang diajukan oleh Pak Bedu akhirnya sudah selesai. Ini merupakan rangkaian persidangan dari awal sampai dengan akhir, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu adanya perdamaian, kesepakatan, sehingga perceraian pada hari ini yang sudah diputus alhamdulillah sudah selesai. Bang Bedu, tadi pas baca ikrar talak sempat bergetar suaranya, mungkin masih belum menyangka rumah tangganya berakhir seperti ini, gimana Bang? Ya, menikah itu kan tanggung jawab ya, ibadah ya. Artinya saya bertanggung jawab atas apa yang saya bawa dalam kehidupan saya. Saya menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Saya menjaga anak istri saya dari panas api neraka. Nah, ketika saya bercerai, berpisah, seperti ada sesuatu yang bukan bebannya hilang ya, bukan, tapi artinya apakah setelah perpisahan ini mantan saya, istri saya tetap berada di track yang lurus gitu kan. Artinya saya berharap, berdoa semoga ya dia tetap ada di jalannya, karena saya melihat beberapa perpisahan teman-teman selebriti gitu kan, yang wanita setelah berpisah dengan suaminya yang tadinya ada di track yang bisa dikatakan lurus ya gitu kan, kemudian keluar dari tracknya. Nah itu yang saya khawatirkan, karena kan dia adalah ibunya dari anak-anak saya gitu kan. Nah, saya khawatir anak-anak saya melihat itu, tapi mudah-mudahan itu dalam hati saya tetap berdoa bahwa semoga ibunya anak-anak saya yang mantan istri saya tetap berada di jalan yang lurus, bisa menjadi tauladan yang baik juga buat anak-anak saya nanti gitu kan. Karena saya khawatir seperti itu aja, seperti yang sudah-sudah lah, teman-teman kan juga yang namanya ibu tunggal ya kan, single parents itu kan ya, walaupun saya masih berusaha untuk memberikan nafkah untuk dia sampai dia nanti ketemu ya kan, mudah-mudahan aja Allah selalu melindungi gitu aja. Makanya saya itu yang bisa ditertib gitu. Ya karena berkaca-kaca. Berarti bisa dikatakan tahun ini adalah tahun terberat. Ya memang 2025 memang terberat ya, bisa dibilang gitu. Banyak ujian yang saya hadapi gitu kan. Bahkan saya dihina, saya dicaci maki. Dalam tahun-tahun ini saya nggak mendapatkan situasi itu, merendahkan orang. Ya itulah sebuah situasi yang harus saya terima. Tapi pasti namanya bekas kan begitu, semakin diinjak, semakin ditekan ke bawah, insya Allah semakin tinggi locakannya nanti. Ada rasa kekhawatiran yang cukup tinggi tadi ya? Khawatir. Ada rasa ketakutan apa misalnya? Kalau menyesal tidak, karena kita sudah sama-sama pikirkan secara matang kan. Tapi ketakutan ada, kekhawatiran ada. Yaitu tadi, kita kan nggak bisa 24 jam memantau istri kan. Selama berumah tangga aja kadang-kadang kita masih lost, masih suka nggak terpantau, apalagi kita sudah tidak suami istri lagi. Karena yang saya khawatirkan adalah anak-anak aja sih sebab. Tidak ada kaitan sangkutan lagi dengan rumah, Masih. sama Kalau cicilan masih ada yang harus saya lunasin ya kan, adalah rumah sama mobil. Jadi saya masih tetap harus lunasin cicilan sama nafkahin anak-anak. Ini baru aja nih mintanya. Dan transfer belum buat bayar anak-anak. Iya ntar habis ikrar ya, aku bilang gitu. benar 50 juta itu. Kalau di totalnya hampir menyentuh akal sih, tapi kan bayarnya kan nggak langsung 50 juta kan. Misalkan anak-anak nih 20 juta sama mbaknya, terus listrik rumah, terus kebutuhan anak-anak, kebutuhan makannya, karena ibunya yang jaga ya saya kasih makan ya semuanya ke ibunya. Sama cicilannya ya hampir menyentuh 50, tapi nggak nyampe 50 lah, hampir lah. 50 itu per bulan? Per bulan, kalau per hari saya mati ya. Sekarang Bang tinggal di mana Bang? Saya ngontrak di daerah Depok, dekat Kubah Mas gitu kan. Alhamdulillah, ya alhamdulillah kan saya lihat tiap hari lihat emas aja kan, mudah-mudahan itu emas ke saya. Tapi kerjaan gimana Bang sekarang? Maksudnya kan angka 50 juta kan lumayan ya? Ya alhamdulillah 50 juta itu didapat dari pekerjaan ya, sisanya donasi. Jadi saya sendiri lah, maksudnya saya
minta-minta ke orangnya enggak lah. Maksudnya alhamdulillah ya tipis lah selisihnya tapi pas gitu kan. Artinya nggak minus gitu kan, tapi pas alhamdulillah Allah kasih kecukupan. Ya yang namanya kita rezeki kan kita syukurin ya. Apalagi semuanya cukup memangnya Mas ya. Mau beli mobil uangnya cukup, mau beli rumah uangnya cukup, ya mau kawin lagi ya cukup dulu. Tapi kegiatan apa sih mungkin? Masih jadi bisa jalan dakwah nih, makanya ini pakai kopi ya, pakai kita habis itu tinggal ganti baju doang langsung mulai syuting jam 12 sama Hilman, sama Ustaz Cep, sama Ustaz Abi Gifran. Berarti host aja ya. Host sama bikin konten YouTube sama MC ya masih alhamdulillah masih ada lebihnya lah kalau buat mau pulang ke rumah masih alhamdulillah masih bisa makan, bisa tidur, bisa buang air. Kontrakan berapa bang sebulan? Kita ambil setahun yang 70 juta. Bang, ada apa artinya dari perjalanan ada hikmahnya nggak? Ada. Pasti setiap perjalanan ada hikmahnya. Itu semua bisa kita ambil hikmahnya. Apa di balik pelajaran besar di balik peristiwa ini? Di balik peristiwa ini ya kita harus balik ke rumah, kita harus balik ke diri kita bahwa apa yang sudah kita lakukan buat orang, apakah itu sudah cukup atau belum, apakah kita sudah berperilaku yang baik atau tidak pada orang lain, apakah kita sudah benar-benar menjadi versi terbaik versi orang lain gitu kan. Ya saya rasa saya masih belum cukup, saya terus belajar, saya terus berbenah untuk mengupdate, untuk memperbaiki pribadi saya menjadi orang lebih baik, karena memang untuk menjadi baik saja gak cukup ya kan, tapi akhirnya saya belajar bahwa sudahlah kita tidak harus lagi mencari validasi manusia, saya hanya mencari doa aja. Saya bergerak, saya melangkah, semoga Allah ridho. Jika Allah ridho ya alhamdulillah kita sudah punya bekal lah. Bang, ada rasa trauma tersendiri ke depan? Cukup ya ini sih traumanya harus dijadikan pelajaran lah. Kalau kita trauma nanti kita nggak bisa berjalan dengan baik. Artinya ke depan tidak menutup kemungkinan untuk berumah tangga kembali, Bang? Iya. Saya masih terbuka buat siapa aja yang mau menikah sama saya. Cuman ya itu saya belum punya apa-apa. Tapi untuk bertemu dengan anak-anak masih aman gitu seminggu berapa kali atau gimana? Aman. Dan menjelaskannya ke anak-anak seperti apa sih bang? Aman aja, artinya ya kadang-kadang ayah mau ke rumah nih, kan kamu janji mau nyari sepatu, ayo kita jalan. Jadi tergantung request anak-anak aja. Tapi kalau abang mau terutama kalau yang kecil sih Maila 5 seminggu sekali saya ketemu dia supaya dia tahu bahwa ayahnya masih pulang ke rumah. Menjelaskan ke anak-anak gimana? Mereka udah ngerti atau gimana nih bang? Sudah ngerti. Ya, aku boleh cukup. Berarti goals nih 2026 seperti apa nih? Goals 2026, saya duduk di suatu tempat memandang ini rumah baru saya, ini mobil baru saya, dan belum ada. Bang, sudah ada gandengan baru. Nah itu saya bilang belum ada gitu. Targetnya mungkin Tadi ada aura kasih ya. Boleh juga. Nah, Pas gimana, juga, gimana pas. kalau jodoh saya sama aura kasih? Habis saya tunggu Raisa, belum dapat respon, belum dapat jawaban, ya kan. Saya nunggu Inara, udah diambil orang. Saya nunggu siapa lagi sih yang udah pada bisa-bisa? Tasya Parasya. Tasya. Nggak mampu saya kalau Tasya Parasya deh. Budgetnya tinggi. Ya, kira-kira cukup aja lah gitu kan. Oke. Oke. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bang. Sehat-sehat, Terima kasih, Bang. Bang. Selamat, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Backup ini.